Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 2 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Taman Pemakaman Umum atau TPU Cipayung di Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur resmi beroperasi bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. TPU baru ini berdiri di atas lahan seluas 24 hektar dengan kapasitas lebih dari 3.000 petak makam dan diperuntukkan khusus bagi pemakaman umat Islam. TPU Cipayung dilengkapi fasilitas penunjang seperti petugas pengamanan, perawatan, dan pelayanan administrasi. TPU ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan yang transparan, bebas pungli, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemudian, informasi dari angka inflasi DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 0,13%. Ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,21%. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebut tekanan inflasi utama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang 0,06%. Komoditas pendorong diantaranya daging ayam ras, cabai merah, beras, dan minyak goreng. Selain itu, kelompok perawatan pribadi serta transportasi juga memberikan andil pada tekanan inflasi September. BPS menegaskan inflasi Jakarta masih terkendali dibandingkan angka nasional. Selanjutnya, petugas gabungan suku Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Jakarta Timur hingga September 2025 berhasil mengangkut sedikitnya 1.521 ranjau paku dari beberapa titik ruas jalan. Ranjau paku terbanyak ditemukan di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara. Tidak hanya menyisir, bahkan Satpol PP Kecamatan Jatinegara membuka sayembara untuk siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi akurat pihak yang menyebar ranjau paku akan diberikan hadiah. Petugas mengimbau pengendara lebih waspada saat berkendara, terutama pada malam hari, serta memastikan kondisi ban dan lampu kendaraan selalu prima. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan strategi khusus untuk pendanaan alternatif terkait penyesuaian pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan maksimal. Rencana pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menyusul perpindahan status ibu kota negara. Disikapi pemerintah Provinsi DKI dengan mempersiapkan strategi pendanaan alternatif untuk memastikan pembangunan kota tetap berjalan maksimal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta tidak boleh stagnan meskipun struktur fiskalnya terdampak dari perpindahan ibu kota. Pos anggaran yang akan disesuaikan yakni dana bagi hasil atau DBH serta dana alokasi umum atau DAU. Kedua pos tersebut didapat Pemprov DKI Jakarta dari transfer pemerintah pusat. Dengan kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creative financing yang dilakukan. Jadi saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Pramono mengatakan dengan adanya pemangkasan, prioritas anggaran akan disusun ulang. Fokus utama akan diarahkan pada layanan dasar dan proyek yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga Jakarta. Pramono menganggap perubahan ini sebagai sebuah momentum baik, yakni untuk mendorong efisiensi serta inovasi dalam pengelolaan keuangan, agar Jakarta tetap mampu berkembang sebagai kota global. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Koirudin mengungkapkan, jika pemangkasan terjadi, APBD DKI Jakarta tahun 2026 bisa turun hingga mencapai angka 78 triliun rupiah dari target semula 95,3 triliun rupiah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan khusus tarif transportasi publik hanya Rp80 pada hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI 5 Oktober mendatang. Kebijakan tarif Rp80 diterapkan untuk seluruh layanan transportasi di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada TNI yang selama ini telah berperan penting dalam menjaga keutuhan dan keamanan bangsa. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya para anggota TNI. Pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans, semuanya Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selain itu, Pramono telah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya untuk memastikan pelaksanaan Car Free Day yang bertepatan dengan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober nanti akan tetap berjalan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini dilakukan terkait adanya pembangunan saluran air yang berlangsung dari 1 Oktober hingga 5 Desember 2025. Akan ada penutupan jalan dan pengalihan arus khusus untuk sepeda motor dan mobil. Berikut informasi lokasi proyek, pembangunan, dan rencana pengalihan arusnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 3 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diperkirakan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.